Puji Tuhan semua sehat kan? Iya ya. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan tema yaitu khotbah suruh. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati, ya, persiapkan dirimu. Kita berdoa, saat teduh dimulai. Kita akan bernyanyi lagunya Song Lali, ya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ikuti ya, ya. Bersama di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, curahkanlah Roh-Mu ke dalam hati kami, agar Engkaulah yang menetap di dalam hati kami. Sikapkanlah mata batin kami untuk melihat dan mensyukuri kasih dan kebenaran, seperti yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Topanglah kami pada masa pencobaan, agar kami tidak terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Tuntutlah kami untuk melangkah di jalan terang-Mu yang abadi, sampai akhirnya Engkau bawa ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, kembali lagi kita memuji Tuhan. Kita kembali bernyanyi. Ikuti ya, lagunya ada dua. Yang pertama di sini senang, baru satu lagi apa Pak? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Dengan dia panggil nama saya. Iya, dengan dia panggil nama saya. Diikuti adik-adik ya. Ayo Pak, kita bernyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya.
kuat, sehat, dan luar biasa. Ya, betul sekali, seperti biasa ya sapaan kita. Kuat, sehat, dan luar biasa. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga apa yang kalian makan sehari-hari seperti itu. Kemudian kerjakan tugas-tugas sekolah kalian. Betul sekali. Dan kerjakan juga tugas-tugas dari gereja kalian sekolah minggu. Oke? Oke, Kak. Oke, hari Minggu ini kita akan membaca ayat hafalan untuk adik-adik semuanya, dan tentunya adik-adik juga bisa membuka Alkitabnya di rumah. Oke, pasti sekarang kalian sudah megang Alkitab. Kita membuka ayat hafalan kita di Kejadian 8 ayat 13a. Coba Oh iya, di mana yuk kitab Kejadian? Masih ingat kan? Di mana Kak Sarah? Kitab Kejadian itu ada di Perjanjian Lama. Oke. Udah dibuka, udah dapat. Kita lihat Kejadian 8 ayat 13a. Kita baca sama-sama ya Kak Grace. 2, 3 ya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Oke, sampai situ aja yang bagian 13a-nya. Ayat hafalan ini dihafal dan juga dipelajari dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita lanjut ke Pengumuman kedua. Apa nih Kak pengumumannya? Kita kan udah ada tugas 2 minggu yang lalu. Terus Ya. minggu yang lalu itu kosong. Nah, saatnya sekarang kita kembali lagi mengerjakan tugas. Ayo Kak Grace, tunjukkan Kak Grace tugas kita untuk minggu ini apa aja. Nah, sekarang kita akan bagi 3 kelas. Seperti biasa, ada kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Untuk tugas kelas kecil, yaitu mewarnai gambar yang ada di sini. Nah, Berarti bersama ya Kak? iya, jadi kelas kecil itu dari kelas 0 sampai kelas 2 SD. Jadi nanti kalian harus mewarnai ini. Nanti kakak-kakak sekolah minggu akan membagikannya ke rumah kalian masing-masing. Ya, betul sekali Kak. Kemudian yang harus adik-adik kelas kecil tahu, kalau yang mengerjakan ini harus kalian sendiri gitu. Bisa dibantu kakaknya, abangnya, orang tuanya, mama bapaknya, bisa semua membantu. Tapi bukan berarti Mereka yang mengerjakan. betul sekali, harus kalian yang mengerjakan gitu, oke? Kita lanjut lagi ke kelas tengah, dari kelas 2 sampai kelas 3 ya Kak? Iya, Kelas 3 sampai kelas 4 SD. Jadi untuk tugas kelas tengah itu adalah membuat kolase gambar, yaitu nanti kakak guru sekolah minggu akan memberikan gambar perahu atau bahtera Nuh kepada kalian. Gambarnya ya, bukan sungguhan, gambarnya kepada kalian. Kemudian kalian akan mengkolase gambar itu dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Misalnya bisa menggunakan gabus. Kalian tahu kan gabus itu kalau ada kardus, kalau TV baru seperti ada gabus kan, itu bisa kalian gunakan. Bisa potongan kertas, bisa daun-daunan, terus bisa kacang-kacangan, kacang tanah, kacang hijau, dan juga yang paling mudah kalian temukan di sekitar kalian adalah bisa menggunakan padi. Oke, jadi pokoknya harus sekreatif mungkin, bukan karena mahalnya bahan yang kalian gunakan, tapi gimana cara kalian membuat kolase gambar perahu atau bahtera itu menjadi menarik. Oh iya, jangan lupa ya, bahan-bahannya itu harus yang di sekitar rumah kita ya. Betul sekali. Jangan membebani orang tua. Ya, itu yang paling utama. Jangan sampai membebani orang tua. Oke? Oke. Sekarang tugas untuk kelas besar nih Kak. Oke, tugas untuk kelas besar ini. Namanya juga kelas besar. Pastinya tugasnya sudah lebih besar seperti itu. Jadi tugas untuk kelas besar ini adalah nanti pada saat firman Tuhan, pada saat mendengarkan khotbah renungan hari ini, kalian pahami dulu betul-betul apa yang disampaikan oleh yang membawakan khotbah. Ya, apa yang disampaikan nanti kalian harus tahu, harus mengerti di kitab mana, apa temanya harus tahu. Kemudian kalian perhatikan gambar ini, lalu
kalian buatlah sebuah cerita mengenai khotbah itu sesuai dengan gambar ini. Jadi, apa yang kalian tahu tentang gambar ini berdasarkan firman Tuhan yang tadi, kalian tulislah itu di balik sini. Oke? Di balik inilah kalian ceritakan apa aja yang kalian pahami, apa yang kalian mengerti dari gambar ini berdasarkan firman Tuhan yang sudah kalian dengar tadi. Oke? Udah mengerti kan? Kalau ada yang kurang mengerti, pada saat memberikan tugas itu bisa ditanyakan kepada guru-guru sekolah minggu. Iya ya? Ingat ya, tugasnya harus dikerjakan dan yang mengerjakan adalah diri kita sendiri. Betul sekali. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum Tuhan yang kedua. Demikian bunyinya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik di rumah, sekarang kita lanjut lagi memuji Tuhan dengan lagu pujian Ingat Akan Nama Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk boleh mengadakan sekolah minggu, mengadakan ibadah online. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, agar kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami anak-anak sekolah minggu untuk kami boleh duduk diam mendengar dan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, kakak perkenalkan terlebih dahulu ya nama kakak. Tapi sebelum kakak perkenalkan, ada nggak di antara kalian semua yang mengenal kakak? Pasti belum tahu kan? Belum kenal. Jadi untuk itu adik-adik sekalian semuanya, kakak perkenalkan nama kakak Novita Siregar. Siapa? Novita Siregar. Adik-adik kenal kan kartun Doraemon? Nah, teman Doraemon itu siapa? Novita ya. Ya mungkin untuk lebih kenal lebih lagi dengan kakak boleh di lain waktu. Oke, kita sekarang akan mempelajari firman Tuhan. Siapa di sini semua ingin mendengarkan firman Tuhan?
Iya, semua pasti rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari Minggu ini, pagi ini tertulis dalam Kejadian 8 ayat 8 sampai dengan 13. Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat ke-8 sampai dengan 13. Ayo, yang membuka Alkitab, mari kita sama-sama membacakannya. Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, dan ditangkapnya lah burung itu, dan dibawanya lah masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya lah pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya lah pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya lah burung merpati itu, tetapi burung merpati itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat ternyata muka bumi sudah mulai kering. Ya, sedemikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Ya, sebelum kita masuk kepada cerita maupun cerita Alkitab pada pagi hari ini, kakak mau bertanya kepada kalian semuanya, ada yang masih ingat khotbah minggu lalu? Ya, ayo, siapa yang ingat? Apa temanya? Tentang apa? Iya, tentang bahtera Nuh, di mana menceritakan Nabi Nuh dan keluarganya yang taat dan mau mengikuti perintah Tuhan untuk membuat bahtera Nuh, di mana tempat perlindungan mereka ketika air bah itu terjadi, adik-adik. Nah, sekarang firman Tuhan adalah lanjutan cerita daripada Nabi Nuh dan keluarganya, yaitu, siapa yang tahu tema kita minggu ini? Nah, kakak kasih tahu ya, tema kita minggu ini adalah air bah surut. Apa? Air bah surut. Iya, tema kita minggu ini adalah air bah surut. Tadi kita sudah membacakan firman Tuhan. Nah, di sini kakak akan menceritakan cerita selanjutnya. Siapa yang ingin mendengarkan cerita Alkitab? Iya, pasti semua siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Nah, adik-adik, di sini sekian lama Nabi Nuh dan keluarganya, yaitu Nabi Nuh, istrinya, dan ketiga anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga menantunya. Dan di dalam bahtera itu ada berbagai banyak binatang-binatang. Nah, adik-adik tahu nggak bagaimana gambaran ada perahu, ada bahtera, dan anggota keluarga Nuh yang ada di dalam bahtera. Adik-adik ingin melihat? Nah, di sini kakak ingin tunjukkan kepada kita semua, inilah situasi pada waktu itu di mana air bah, dan di sini mereka tinggal di bahtera yang besar dan air bah yang sangat luas.
besar menerpa, dan di sini berbagai banyak binatang dan ikut serta dalam bahtera itu. Nah, adik-adik, di sini juga kita mau melihat bagaimana ketaatan Nabi Nuh yang melihat ketaatan Nabi Nuh yang begitu taat kepada Tuhan, di mana dia setia menunggu. Sampai kapan ya air bah ini surut? Tetapi Nabi Nuh terus menunggu. Sampai Tuhan boleh katakan air bah ini surut. Nah, firman Tuhan katakan di sini di ayat yang ke-13, adik-adik, dalam waktu tahun ke-601 dalam bulan yang pertama pada tanggal 1 bulan itu. Berarti adik-adik, waktu yang ditunggu oleh Nabi Nuh dan keluarganya menunggu air bah itu surut selama 1 tahun 10 hari. 1 tahun 10 hari. Karena pada saat air bah itu terjadi, umur Nabi Nuh adalah 600 tahun. Ya, Nabi Nuh berumur 600 tahun. Jadi mereka menunggu lamanya 1 tahun 10 hari. Nah, begitu mereka sekeluarga berada di bahtera itu selama 1 tahun 10 hari. Adik-adik yang Kakak kasihi, yang saat ini mendengarkan khotbah, ada pesan yang boleh disampaikan oleh cerita ini. Pertama adalah Nabi Nuh dan keluarganya saja sanggup berada 1 tahun 10 hari di bahtera. Melalui cerita tadi ada pesan menarik buat kita semua adik-adik. Nabi Nuh dan keluarganya bisa bertahan selama 1 tahun 10 hari dalam bahtera itu, menunggu air bah itu surut. Nah, kenapa kita tidak bisa semuanya bisa tahan dulu di rumah saja dan belajar dan melakukan segala kegiatan yang di rumah dan menjaga kesehatan. Dan adik-adik, dalam kesabaran Nabi Nuh ini, dengan ketaatan Nabi Nuh dan keluarganya ini, Nabi Nuh tidak kehabisan cara untuk memastikan bahwasanya di luar bahtera itu sudah surut, air bah itu sudah surut. Dengan apa cara Nabi Nuh keluarganya memastikan bahwasanya di luar sana sudah surut? Lalu Nabi Nuh dan keluarganya melepaskan seekor burung gagak. Keluarga Nabi Nuh melepaskan burung gagak itu dari bahteranya. Dilepaskannya burung gagak itu terbang, membiarkan burung gagak itu terbang. Tetapi karena di luar masih penuh air bah belum surut, akhirnya burung gagak itu cuma terbang seperti ini, terbang, lalu pulang lagi ke dalam bahtera itu. Lalu Nabi Nuh tidak tetap kehabisan akal menunggu 7 hari lamanya. Lalu Nabi Nuh mengeluarkan seekor burung merpati. Nah, burung merpati itu terbang dan burung merpati itu kembali membawa daun zaitun yang segar. Bahwasanya itu pertanda air sudah mulai surut. Adik-adik, dikeluarkannya lah, dan burung merpati itu terbang membawa daun zaitun itu. Lalu Nabi Nuh dan keluarganya menunggu lagi, menunggu selama 7 hari.
Jadi dengan apa Nabi Nuh dan keluarganya membuktikan bahwasannya di luar sana air bah sudah surut? Iya, dengan menerbangkan burung merpati lagi. Diterbangkannya lah burung merpati itu kembali. Nah, adik-adik tahu nggak burung merpati ini kembali atau tidak kepada Nabi Nuh? Iya, dia terbang dan tidak kembali lagi. Apa itu pertandanya adik-adik? Bahwasanya itu pertanda bahwasanya air bah itu surut. Karena ada sudah bebas untuk tidak kembali lagi. Dan akhirnya dibukalah bahtera itu dan melihat ternyata di sekeliling itu sudah surut, air bah sudah surut. Dengan menunggu 1 tahun 10 hari lamanya, keluarga Nuh beserta istri, anak dan menantunya dan hewan-hewan yang ada di sana, yang ada di dalam bahtera, mereka melihat bahwasanya sehabis hujan itu ada pelangi. Ada pelangi. Sehabis hujan itu ada pelangi. Mereka merasakan sukacita yang sungguh luar biasa dirasakan keluarga Nabi Nuh. Bahwasanya di dalam musibah Tuhan masih tetap menyertai keluarga mereka. Di balik duka ada suka yang dinanti oleh keluarga mereka. Lalu dengan apa keluarga mereka mengucap syukur? Tahu adik-adik dengan apa keluarga Nabi Nuh mengucap syukur? Mereka mendirikan sebuah mezbah dan memberikan korban syukur. Mereka mengucap syukur. Mereka membuat rumah ibadah, tempat ibadah, karena Tuhan telah menyertai mereka dalam setiap masalah. Nah, adik-adik, dari cerita itu ada 3 pesan yang boleh kita ambil. Yang pertama adik-adik, ketaatan Nabi Nuh. Nah, ketaatan Nabi Nuh. Jadi adik-adik ada satu contoh nih. Misalnya ini ada seorang anak namanya Agus. Ibu itu mengatakan seperti ini dengan anaknya. Hai anakku Agus, ayo kerjakan tugasmu. Lalu tahu nggak apa jawaban Agus itu? Ah enggak mak, aku mau main sepeda aja. Aku mau masih main sepeda. Nah itu tidak boleh dicontoh ya adik-adik. Nabi Nuh boleh selamat dari air bah karena dia patuh. Jadi jangan kita contoh Agus tadi ya adik-adik. Baru yang kedua adalah kesabaran Nabi Nuh. Dia sabar menunggu 1 tahun 10 hari lamanya. Sabar di dalam itu dan tidak kehabisan akal bagaimana untuk melihat keadaan situasi sekeliling. Dan yang ketiga adik-adik, kita diajarkan bersyukur, berterima kasih. Jadi ketika orang tua kita mengasihi, memberikan sesuatu kepada kita, katakan terima kasih ibu, terima kasih bapak, terima kasih kakak. Nah, karena kita sudah diberikan sesuatu. Karena Nabi Nuh mengajarkan kita untuk mengucap syukur atas setiap cobaan, masalah, bencana yang boleh terjadi, Tuhan masih tetap menyertai mereka. Dan begitu juga dengan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita tentang keluarga Nabi Nuh yang boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati
kami agar kami mampu melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu yang patuh kepada orang tua dan kepada Engkau terlebihnya ya Tuhan. Dan kami tetap berdiam diri di rumah dan mengerjakan tugas kami. Dan kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami dapat menjadi anak-anak yang mampu melakukan firman Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi apa lagunya Kak? Sejuta selalu ada buat Tuhan. Mari kita bernyanyi. Marilah kita tutup ibadah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkah dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukanlah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.